Oke, selamat malam Bapak. Maaf untuk tadi karena ada terkendala dari HP-nya, jadi mungkin kita bisa melanjutkan live tadi ya Pak ya. Silakan, silakan. Ya. Oke, jadi tadi kita sampai di gimana caranya membentuk eh, mental yang kuat yang tadi Pak. Oke, baik. Jadi terkait sama mental yang kuat ya, kita harus tahu dulu tadi yang kuat atau enggak sih seperti itu kan. Sebenarnya kan semua orang itu sedih, suka itu atau senang itu kan hal yang biasa ya. Yang membedakan adalah kalau orang dia itu enggak sehat secara psikologis, dia sedihnya itu terlalu, baik itu terlalu lama atau terlalu berlebihan ya, yang kemudian mengganggu aktivitas dia, mengganggu produktivitas dia. Nah, gimana agar tidak seperti ini? Nah, yang pertama adalah kita biasa kalau di dalam kehidupan ini kan ada persoalan, ada masalah seperti itu ya. Nah, yang paling penting pertama adalah gimana kita mendefinisikan persoalan itu. Ya. Kalau kita salah mendefinisikan persoalan, ya sudah akan salah langkah berikutnya. Nah, kalau saya itu membagi masalah itu ada 4 ya. Pertama adalah masalah yang memang ini ranahnya itu ranah pengambilan keputusan. Jadi areanya itu ada di kepala. Yang kita butuhkan adalah data, yang kita butuhkan adalah informasi, yang kemudian cara menyelesaikannya adalah kita mengambil keputusan. Setelah keputusannya sudah kita ambil, ya sudah, masalah selesai. Tapi kalau kemudian kita salah mendefinisikan, ya nanti akan jadi persoalan. Nah, terus kemudian ada masalah yang sifatnya itu harus diomongkan. Nah, selesainya dengan diomongkan. Ada masalah yang memang selesainya itu dengan tindakan, harus dengan tindakan. Ada masalah yang memang harus dibiarkan. Ya sudah, itu bagian dari kehidupan. Nah, contoh misalnya ya, mungkin teman-teman juga di sini yang menyimak live kita, ada yang merasa lapar kan seperti itu ya. Lapar ini kan satu persoalan sebenarnya. Tapi kalau kita salah mendefinisikan dan kita hanya lapar itu kan solusinya kan kita harus action ya. Kita harus nyari camilan gitu, kita makan lah. Tapi kalau kita salah mentreatmentnya, kita hanya pikirkan saja, ya sampai pagi kita akan pusing. Ya, karena makan nggak ya, seperti itu ya. Atau hanya kita sampaikan secara lisan atau tulisan, wah lagi lapar nih, kita update status. Ya nggak selesai masalahnya. Nah, itu yang terjadi. Kayak kita punya persoalan dengan orang yang sebenarnya, ya ngomong aja lah, ngomong lah. Tapi ada orang-orang yang dipikir terus, nggak akan selesai, karena harus diomongkan kan seperti itu. Nah, ada yang kemudian masalah itu mestinya memang harus diputuskan. Ya atau enggak nih, mau dilakukan apa enggak nih? Ini ada orang yang datangin saya, mungkin ya, deketin saya. Ya tinggal diputusin aja, iya apa enggak. Urusannya udah akan apa namanya sudah berkurang. Nah, inilah yang pertama harus dipahami. Jadi ranah persoalan itu ada di mana? Ya, kita harus benar-benar bisa mendefinisikannya. Kalau kita salah mendefinisikannya, ya sudah. Berikut-berikutnya kita akan salah langkah. Nah, itu. Seperti itu, Mbak Naza ya. Mbak Zana Kak. Nah, ya. Kebalik saya. Oh, jadi terkait masalah ini sendiri, berarti pada saat kita mempunyai masalah, berarti kita harus tahu dulu nih ya Pak ya. Jadi masalah kita itu gimana. Jadi kita bisa mencarikan solusi buat dari masalah yang ada dalam diri kita ini gitu. Ya. Nah, kadang kan di situasi sekarang nih banyak nih yang terlalu sering mendenial masalahnya sendiri gitu. Kayak oke, saya nggak apa-apa, saya bisa ini. Akhirnya selama dipendem, masalah tersebut kan semakin banyak, tapi nggak dikeluarkan, dan tidak dicarikan solusinya. Ibarat nih luka, nggak nggak diobatin, tapi ditutup, jadinya kan semakin parah ya Pak ya. Nah itu menurut tanggapan Bapak terkait hal-hal tersebut gimana? Nah, itu kan berarti dia kurang bisa mendefinisikan masalah. Dan mendefinisikan masalah itu kan sebenarnya memang hasil dari kita berinteraksi ya
dengan lingkungan kita, dengan kita dibesarkan, kan seperti itu. Nah, ini menarik lagi kalau kemudian kita telusuri di dalam diri kita. Kalau mungkin selama ini kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Kita biasa ya, kalau misalnya kecil ada anak kecil jatuh, lalu kemudian dibilang, wah kodoknya nakal, ataupun apalah gitu ya. Itu kan sebenarnya akan membangun mindset kalau kemudian besar, itu yang disalahkan kan sesuatu di luar dia. Padahal mestinya adalah ini jalan loh yang hati-hati, yang cermat, karena di situ kalau kamu salah melangkah, itu kamu akan bisa jatuh dan seterusnya kan. Tapi orang dewasa buru-buru bahwa oh ininya nakal dan seterusnya. Nah ini kan jadi salah akhirnya. Dan kita besar terbiasa seperti itu. Maka menurut saya kita harus menjadi orang yang dewasa. Dewasa itu artinya apa? Kita harus mengambil tanggung jawab atas segala hal yang kita lakukan. Ya, termasuk soal masalah ini. Kalau itu memang masalah dan kita memang ada di situ, ya tanggung jawab. Kita harus action nih. Actionnya seperti apa? Apakah ini selesai dengan diomongkan, atau selesai dengan dipikirkan, atau yang lainnya. Jadi harus benar-benar kita definisikan masalahnya. Jadi ibaratkan kalau kita ngerjain soal, instruksinya itu kita harus paham. Kalau instruksinya kita nggak pahami, ya soal semudah apapun kita nggak tahu gitu, nggak akan selesai gitu. Nah, seperti itu. Jadi memang kita harus latihan ya. Kita harus latihan mulai dari hal-hal yang sederhana, memutuskan dari hal-hal yang sederhana, mengidentifikasi diri, mengenali diri kita. Ini sebenarnya termasuk masalah apa enggak sih? Kalau memang masalah ini wilayahnya wilayah mana? Berarti saya harus berani kalau memang ini saya harus berbicara, ya sudah saya harus ngomong. Kalau saya perlu bertindak, ya saya bertindak. Jangan salah. Ya, jangan salah langkah. Seperti itu. Oke, jadi tadi sama kayak halnya saya nangkapnya gini Pak. Jadi mungkin apa ya? Karena mental yang sekarang ini banyak terjadi, mungkin ada juga ya pengaruhnya dari kehidupan dia yang diajarkan yang dulu gitu. Seperti misalkan seperti hal-hal sepele kayak dia jatuh menyalahkan batunya seperti tadi. Nah, mungkin hal-hal tersebut mungkin emang udah terbentuk nih misalkan dalam dirinya. Jadi terbawa sampai sekarang dia selalu menyalahkan keadaan apa-apa gitu Pak. Mungkin itu mungkin nggak sih Pak, dengan dia sadar kondisi dia seperti itu, dia mulai memahami diri dia seperti itu, dia mulai membuka pikirannya dan dia ingin berubah, dia membiasakan diri dia menjadi lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu bisa membuat mindset orang itu berubah dan bisa membuat diri dia lebih baik lagi. Itu mungkin bisa ya Pak ya, dibentuk walaupun dia mempunyai kebiasaan ataupun terbentuk hal-hal tersebut yang seperti tadi itu dari dulu gitu Pak. Iya, memang umumnya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu ada banyak yang berpengaruh ya, genetis, termasuk adalah pengasuhan. Kayak orang menyelesaikan masalah itu kan sebenarnya kebiasaan dari kecil ya, bagaimana pengasuhannya. Tetapi saya kira kita bisa aja untuk kemudian mengubah diri kita ini. Nah, dengan apa? Dengan menyadari bahwa kitalah yang mengontrol hidup kita sendiri. Kalau dalam bahasa motivasi itu, saya katakan bahwa yang paling berhak memperjuangkan kesuksesan saya, yaitu saya sendiri, nggak ada orang lain. Jadi yang paling berhak memperjuangkan kesuksesan saya, masa depan saya, itu adalah diri saya sendiri. Yang paling wajib adalah ya saya sendiri. Maka saya mengambil tanggung jawab itu. Nah, tanggung jawab itu adalah bagian dari kedewasaan. Dan kedewasaan itu akan tumbuh kalau kita tuh berlatih memutuskan dari hal-hal yang kecil, yang sederhana lah. Kita nggak diribetkan sama sesuatu yang sederhana, yang sepele-sepele. Nah, kalau hidup kita masih diribetkan dengan hal-hal yang sepele, kita kan nggak akan jadi orang yang besar. Kita kan nggak akan jadi versi terbaik diri kita. Kalau kita jalan tapi masih melihatnya ke belakang, kita nggak akan maju.
Yang terjadi adalah kita mundur. Kita mau maju akan takut. Maka kita harus putuskan nih, oke, saya ada di sini, yang berlalu ya sudahlah berlalu, sekarang saya tentukan nih, saya mau kemana. Soal kemudian nanti kemananya itu sudah kita tetapkan, lalu kita bingung, ini caranya gimana ya? Itu soalan yang lain. Nah, saya diajari sama guru saya atau mentor saya, kalau kamu nggak bisa berenang, bermimpilah kamu bisa menyelam. Sehingga berenang itu bukan lagi masalah. Tetapi tidak bisa berenang itu adalah realitas. Jadi gimana kita kita kan yang mengontrol pikiran kita, diri kita sendiri ya. Masalah itu kita bisa ubah jadi realitas yang kemudian memang kita harus jalani gitu. Itu bagian dari proses hidup kita. Nah, itu seperti itu ya. Kita bisa kok berubah. Pertama adalah kita harus memutuskan bahwa kitalah yang mengambil kendali atas hidup kita sendiri. Bahwa saya ini yang bertanggung jawab atas diri saya sendiri, masa depan saya, dan seterusnya. Jadi harus berani dulu ngambil tanggung jawab atas diri sendiri. Itu. Kuncinya move on ya Pak ya, berani ngelangkah dulu buat berjalannya cepat atau lambat itu seiring ya Pak ya. Iya, ya artinya pertama ya harus kita putuskan. Aku mau berubah nggak sih? Oke, kalau mau berubah, itu sudah diputuskan. Setelah keputusan itu kita komit ya atas apa yang sudah kita putuskan. Nah, itu yang kadang itu orang memang kesulitan di situlah memutuskan. Makanya butuhlah teman, butuh sharing, butuh pandangan dari orang lain. Kita mesti open mind ya. Saya bagi 3 open ya yang saya biasa pakai. Pertama itu open mind. Buat kita bisa improve, kita mesti open mind dengan ide-ide, dengan hal-hal yang baru. Kita mesti upgrade apa yang ada di pikiran kita, pengetahuan kita. Kemudian yang kedua itu open heart. Kita mesti jadi orang yang terbuka, legowo, nggak mudah putus asa, nggak mudah kemudian kecewa. Dan yang ketiga adalah open hand. Ya, apa itu open hand? Kita mesti terbuka, kerja sama siapa aja. Setiap orang yang kita temui itu adalah guru kita. Setiap orang yang kita temui itu adalah orang-orang yang kemudian menuntun kita kepada keberhasilan. Sekalipun itu adalah orang yang mengecewakan kita. Karena disitulah kita belajar bahwa ini adalah orang yang nggak baik, yang kemudian saya nggak perlu tiru. Jadi apapun itu sebenarnya tergantung kita sendiri kok. Balik lagi nih, gimana kita menerjemahkan itu. Oke, seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih. Luar biasa banget nih diskusinya. Menarik banget nih, Pak. Nah, sama tadi, satu lagi dari yang tadi, yang menarik perhatiannya adalah, ini, misalkan nih, Pak, oke, dari tadi kita membahas situasi, misalkan itu bagaimana cara dari kitanya sendiri kan. Nah, ini, misalkan kita ada di posisi teman kita nih, misalkan seperti yang terjadi sekarang ya Pak, seperti kita ketahui banyak banget yang sebenarnya mempunyai gangguan ataupun gangguan di kesehatan mentalnya gitu. Nah, entah balik dari itu, baik dia teman kita ataupun orang-orang sekitar kita yang mungkin dia memberanikan diri untuk mencoba sharing tentang apa yang dia alami, entah dari dia yang emang sehari-harinya teman deket kita jadi cerita sama kita. Nah, itu buat kita sendiri nih, sebagai teman atau sebagai pendengar dari dianya, gimana sih Pak cara kita menyikapi diri kita agar kita sama-sama nyaman di situ? Enggak, kadang kan orang-orang yang misalkan nih, maaf tapi mungkin agak sensitif di perasaannya atau apapun, jadi sedikit kita singgung walaupun kita tidak bermaksud di situ, mungkin ada hal-hal yang membuat mereka agak tersinggung dan membuat marah atau yang lain. Jadi gimana caranya kita agar bisa saling support tapi membuat orang yang kita support ini menjadi nyaman, bukan malah menjadikan kita ancaman yang mereka anggap
mengungkit-ungkit luka yang ada dalam diri dia gitu. Ya. Nah itulah memang istilahnya apa ya, kalau kaitannya sama temen, itu ibaratkan dia itu seorang sopir ya yang mengendari mobil, kita ini adalah orang yang mendorongnya atau menariknya. Jadi kalau sang sopir itu tidak mau bergerak ya di tanjakan macet, kita mau dorong seperti apapun ya nggak akan bisa ya, atau kita tarik segimana pun ya nggak akan bisa. Maka hal yang pertama adalah ya kita harus ajak diskusi dengan dia ya. Apapun itu diskusi. Nggak harus kemudian kita menarget bahwa dia ini paham, dia ini enggak. Karena apa? Karena sebenarnya dengan diskusi itu di situ sudah ada apa tukar tambah pikiran ya, pikiran ke dia. Bisa saja kita ajak diskusi, kita ajak ngobrol dia sekarang. Sadarnya itu mungkin sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang. Bisa seperti itu. Kayak kita lah, kita membaca buku kan, mungkin kita ngerasa ini nggak begitu bermanfaat lah, belum bisa kita aplikasikan. Tapi ketika kemudian satu saat kita sadar, kita ingat bahwa kayaknya buku itu yang kayaknya yang berpengaruh ke saya. Jadi yang penting itu adalah ya kita ngobrol aja, kita diskusi sama siapa aja. Makanya kalau di dalam agama itu kan kita dimintanya itu untuk menyeru aja, untuk memberikan kabar baik nggak baik. Ini loh kalau kamu pengen baik kayak gini, kalau nggak baik seperti pengen nggak baik itu kayak gini nih dampaknya. Ya sudah seperti itu. Nanti orang akan berpikir. Nah kalau orang kemudian dia sudah sadar, oke deh, aku mau berubah. Nah disitulah kemudian kita bisa membantu dia. Kita nggak perlu ngasih saran. Kita ajak dia buat diskusi gitu. Semua orang itu didorong untuk bertindak itu oleh dua hal ya. Satu adalah menyenangkan, dua itu adalah nggak menyenangkan atau ketakutan. Maka ya kita tanya ke dia, apa yang menurut kamu perjuangkan di dalam hidup ini? Atau kalau sederhana kaitannya sama menjadi versi terbaik 2022 ya. Apa yang akan kita perjuangkan, yang kamu perjuangkan di tahun ini? Kira-kira apa nih? Nah, harus punya dream, punya target terlebih dahulu. Itu yang menggerakkan orang. Nah, terus kemudian kita tanya, oke langkah-langkahnya kayak gimana? Jadi kita ajak dia untuk bertanggung jawab atas langkah-langkah dia sendiri. Mungkin dia punya sekian langkah. Ya kita ajak dia. Kira-kira kalau langkah satu, menurut kamu gimana? Ada nggak manfaatnya? Ada nggak resikonya? Ada nggak tantangannya? Kalau ada tantangan, gimana kamu mau menyelesaikan? Disitulah kita ajak dia untuk berpikir ya, berbicara, sekaligus kita istilahnya itu meng-coach dia, ya. Kita nggak menghakimin, kita nggak ngasih saran, karena kadang orang banyak orang yang ya nggak sedikit lah orang yang kadang tanya ke saya, gimana nih mas kayak gini nih, dia minta saran, ya. Kalau dalam pandangan saya, orang minta saran itu adalah dia nggak bertanggung jawab, malas mikir gitu loh. Padahal mikir itu penting, itu proses. Kalau dia ada masalah lagi, dia akan sudah terbangun gitu, udah terbiasa, dia akan improve. Kalau kemudian semua kita kasih, ya dia nggak akan berkembang. Jadi kalau kita mau membantu teman kita, ya ajak diskusi. Ya, kalau kemudian dia sudah open mungkin ya, dan kita nggak bisa membantu dia, kayaknya ilmuku nggak sampai tuh di situ tuh. Ya mungkin kita bisa rekomendasikan ke orang, atau mungkin kita bisa kasih tulisan, atau kita bisa rekomendasikan ini buku ini nih. Ini bagus nih, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Panjang nanti. Ya. Asli apa ya sarannya. Nah, sama saya ada titipan nih Pak dari temen. Jadi karena tema kita ini menciptakan versi terbaik kita, jadi dia tuh minta nih dari Bapak tips dan triknya dalam menyusun dan menggapai target di masa depannya gitu Pak. Oke. Tadi ya, terkait sama target ataupun versi terbaik, kalau saya sederhana aja sih.
Setiap kali kita bangun tidur, kita bertanya sama diri kita sendiri, apa yang saya perjuangkan nih di hari ini? Jadi, ada nggak sih sesuatu yang diperjuangkan kayak gitu loh? Yang membuat kita tuh punya alasan bahwa setiap hari kita mesti bangun, kita mesti bergerak. Orang yang nggak punya alasan buat dia bangun, maka dia akan lanjut tidur. Orang yang nggak punya alasan, nggak ada sesuatu yang diperjuangkan, dia akan memilih mengakhiri hidup dia. Jadi temukanlah why-nya gitu, ngapain gitu. Kenapa nih saya harus begini nih? Nah, di tahun 2022 ini, apa yang kira-kira mau saya perjuangkan? Apa yang kira-kira mau saya targetkan? Kalau itu memang targetnya besar, ya kita harus pecah-pecah. Kira-kira bulan ini saya harus ngapain? Hari ini saya harus ngapain? Detik ini saya harus ngapain? Ya. Nah, soal kemudian target itu bisa macam-macam ya. Misalnya yang sederhana, saya pengen punya apa, saya pengen kemana, saya ingin melakukan apa, saya ingin jadi apa, macam-macam. Ya, saya dulu mendampingi mahasiswa di Undip ya, S1 saya di Undip, ada puluhan mahasiswa yang saya dampingi, penerima beasiswa di Beastudetos, Sumber Duafa. Setiap semester saya ngasih tantangan ke mereka. Ya, siapa di sini yang belum pernah naik kereta? Oke, semester ini naik kereta. Siapa yang di sini yang belum pernah naik pesawat? Oke, targetkan tahun ini naik pesawat. Siapa yang belum pernah di sini keluar negeri? Punya mimpi di keluar negeri. Dan benar itu. Silahkan banyak-banyakan saya kasih waktu buat menulis mimpinya. Ada yang bikin banner ditaruh di kamar, entah nggak tahu mungkin 100 mimpi atau berapa. Sehingga mereka punya alasan bahwa saya hari ini harus bersemangat. Kalau saya lemah, ini loh mimpi saya. Dan alhamdulillah banyak. Ada yang ke Inggris, ada yang ke Korea, ada yang belum pernah naik pesawat, orang tuanya juga belum pernah. Akhirnya juga nggak pernah. Mungkin ada yang tadi salah satu yang saya kerjain juga, tadi yang gabung di pertama, Mbak Yuli mungkin ya, ada juga yang saya kerjain. Itu di Malang, waktu itu datang ke Semarang. Ya saya kasih tantangan seperti itu. Nah, jadi kita mesti punya tantangan buat diri kita sendiri gitu loh. Kita mau tantang biar apa? Biar kemampuan kita itu muncul. Kalau kita nggak punya tantangan, kita kan gini-gini aja. Jadi kita itu butuh tantangan. Ya seperti itu ya. Benar-benar banget. Kadang tuh kalau punya tantangan ataupun punya target harian tuh kayak atau enggak target dalam hidup tuh emang lebih membuat kita semangat ya Pak ya, kayak lebih kayak oh saya pengennya ini, kalau saya santai-santai saya nggak bakalan ngedapetin apa yang saya mau ini gitu ya. Sama mindset juga penting nggak sih Pak ya? Kayak lebih berpikir lagi, bisa lebih ngebuka pikiran lagi, kayak berpikir kalau misalkan kan kadang tuh kita tuh suka ini loh Pak, kayak apa mungkin ya aku bisa ngelakuin ini. Kadang suka ragu sama diri sendiri. Nah itu tuh gimana sih Pak cara ngatasin hal-hal yang kayak gitu? Karena sering banget, apalagi di usia-usia kita ini yang kami ini yang sekarang gitu loh Pak, sering banget terjadi. Ya, itu mengingatkan saya pada pesan guru saya itu ya. Nama beliau Pak Bambang Sudirman. Saya ingat terus, kalau kamu nggak bisa berenang, kamu harus punya mimpi, kamu bisa menyelam. Sehingga berenang itu bukan lagi masalah, tapi realitas. Jadi kalau kita itu masih ragu-ragu, masih takut, kita harus bertanya, apakah yang memang kita anggap sesuatu itu kita perjuangkan, itu memang benar-benar penting buat kita. Jangan-jangan nggak penting gitu. Sehingga nggak mampu untuk menggugah semangat kita. Sehingga nggak mampu buat mengalahkan sisi-sisi di dalam diri kita. Jadi kalau mimpi kita tuh cuman seperti itu, ya masih dikalahkan oleh rasa takut kita, masih dikalahkan oleh malas kita. Jangan-jangan mimpi kita itu nggak terlalu besar dibandingkan dengan malas dalam diri kita. Maka ya besarin aja tuh mimpinya, sehingga kita tuh mengalahkan rasa takut dalam diri kita itulah.
Nah, jadi perlu untuk kemudian kita seperti itu. Jadi kita soal nanti kemudian, wah gimana ya? Nah itu soal langkah berikutnya. Itu ada trik-triknya tadi ya. Tiga open itu. Kita definisikan nih butuh apa nih. Oh saya mesti upgrade nih pikiran ya. Udah di-upgrade. Berarti saya mesti apa namanya punya jejaring yang luas. Ya sudah punya jejaring yang luas. Jadi kadang kita menganggap bahwa nggak ada solusi, nggak ada kita itu terlalu kecil seperti itu. Yaitu bagian dari mindset yang memang harus kita buang ya. Justru kalau kita selama ini mungkin menderita seterusnya ya, yaitu jadikan alasan buat kita itu jangan menderita lagi. Kalau selama ini kita udah gagal, ya sudah jangan gagal lagi. Toh gagal pun sebenarnya ada saya menggambarkan kegagalan itu seperti kita ngantri di pom bensin ya. Kalau kita ngantri di pom bensin, kalau yang paling depan sana itu sudah maju, nah semakin sedikit kan, antrian kita kan semakin sedikit. Sama juga sama gagal. Kita tuh punya jatah masing-masing. Ya, dihabisin aja lah itu jatah itu. Ya harus selesai sampai tuntas. Kalau nggak dituntasin, ntar ya kayak kita mau beli bensin atau pertalit misalnya ke satu pom, wah penuh nih, geser ke pom yang lain, wah penuh nih, geser yang lain, wah penuh nih, nggak akan terisi. Ya sudah, tekunin aja di situ. Begitu sih. Ya. Oke, makasih banget nih Pak. Nah mungkin teman-teman di sini yang ingin bertanya boleh banget nih nanti bakalan saya bacakan dan saya sampaikan ke Pak Parimannya. Oh iya Pak, sama mau nanya lagi nih. Jadi ini kan tadi kan soal kayak keraguan. Nah, dan apa ya? Kadang kan misalkan kita udah berani melakukan sesuatu, ya emang sebenarnya mungkin karena kan setiap orang tuh punya pemikiran dan cara dia menyikapi sesuatu tuh beda-beda ya Pak. Kan ada orang yang kayak dia yang udah dapetin sesuatu dia cepet puas, ada juga yang dia nggak ngedapetin sesuatu, malah itu yang bikin dia yang bener-bener dia nggak bisa bangkit lagi kadang, atau gimana situasi yang kayak gitu. Nah, penting nggak sih Pak, kadang kita yang udah berusaha nih, udah berusaha buat ngegapai apa yang kita mau, apa yang kita targetin, tapi mungkin kita belum kesampaian. Nah, kita tuh kadang setiap harinya kalau saya tuh dulu pernah ngelakuin ini ke diri saya, kayak karena pernah juga di situasi yang bener-bener mungkin apa ya, ya semua orang pasti punya situasi terendah lah dalam hidup ya. Kayak saya mencoba buat berterima kasih setiap hari ke diri saya, selain melakukan yang tadi setiap bangun pagi kayak bertanya apa yang diri kita mau. Nah, kadang sebelum tidur atau setelah melakukan semua aktivitas tuh kadang kita melakukan kayak depan kaca atau berbicara sendirilah dengan diri kita sendiri, makasih gitu loh buat apa yang udah diusahain walaupun belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Itu tuh perlu nggak sih Pak dari Bapak, dan gimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut gitu? Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya sapa ada rekan Komandan Rajab Ali. Beliau psikologi di ini ya, Angkatan Laut ya, ada di Jawa Timur. Mungkin suatu saat mungkin bisa disamperin buat. Terakhir ketemu beberapa waktu yang lalu, beliau habis dari Libanon kalau nggak salah, jadi pasukan perdamaian, pasukan Garuda ya. Nah, tadi menyikapi kalau kita pernah nih dalam sisi apa namanya ya terendah lah gitu ya. Semua orang saya yakin, dan bahkan mungkin ada saat kemudian menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Kayak seperti itu ya. Ya saya juga belajar dari pengalaman diri sendiri dan juga orang lain, bahwa kalau kemudian kita mau benar-benar ada di titik paling rendah, maka tidak ada pilihan yang lain. Kalau kita memang move, kita mau improve,
kita akan bergeser posisinya, bukan lagi di bawah. Maka kita akan bergeser ke atas, bahkan mungkin di puncak. Karena bagi saya hidup ini seperti kita roda berputar ya. Kalau kemudian di bawah, kita harus sadari nggak ada pilihan yang lain nih, kecuali naik. Nah, itu soal waktu. Nah, gimana kita waktu itu mau kita percepat? Nah, itu dengan tadi ya, dengan kita improve pikiran kita, improve relasi kita, improve kemudian mentalitas kita, hati kita. Jadi kalau orang berada di titik terlemah, terendah ya, terendah dalam hidup dia, sadarilah bahwa ke atas itu sudah dekat. Ke atas itu sudah dekat. Dan kalau orang kemudian diuji sesuatu, pahamilah bahwa Tuhan itu menguji seseorang itu pada titik lemah dia, pada titik lemah seseorang. Kenapa kemudian berulang-ulang terus dia nggak naik-naik kelas? Ya dia belum selesaiin itu. Jadi hidup ini menurut saya adalah ya memang ada ujian seperti itu ya, ada cobaan. Itu adalah titik lemah seseorang. Orang yang kemudian mungkin kok diuji terus di situ nih. Ya kayak sekolah, kasih PR nggak selesai, kasih tugas nggak selesai. Ya sudah dia remedi terus gitu. Maka kita harus cari tahu, kita harus belajar. Saya sadar bahwa ini titik lemah saya di sini nih. Tuhan pengen improve saya dengan berbagai masalah ini. Nah, saya harus selesaikan ini. Nah, kalau kita nggak bisa selesaikan sendiri, cari bantuan orang lain, tanya pada orang yang lebih tahu. Ya. Jadi itu ya, ketika kita berada di terbawah. Terus kemudian gimana kita mengelola emosi kita? Benar tadi yang disampaikan Mbak bahwa ada saatnya kita harus mesti juga melihat ke atas, melihat sisi-sisi positif dalam diri kita, bersyukur seperti itu. Memang benar dulu juga saya di kampus, mungkin juga Komandan Najapali juga pernah ikut ya, sama teman, sama Wahyu. Dulu kita bikin komunitas, ketemuan sepekan sekali, kita bikin namanya itu Mind Happiness. Jadi kita bikin Mind Happiness. Di situ tuh cuman ketemu, ngobrol, habis cerita-cerita seminggu kemarin ngapain sih. Tapi hal-hal yang positif, kita nggak cerita masalah. Wah kemarin ini saya dapat traktirannya. Wah kemarin dapat ini nih. Dan ketika kemudian itu diulang-ulang, ternyata itu mampu mengubah orang dan bahkan organisasi. Saya terapkan di organisasi. Ketika sebelum rapat, itu kita cerita tentang sesuatu yang menyenangkan dari diri masing-masing selama sepekan. Habis itu kita nggak bicara masalah, jadi bicara ide. Kita memang harus kemudian ini sederhananya ya. Kita hidup ini seperti kita naik mobil ya, seperti kita naik mobil. Di dalam perjalanan itu mungkin ada jeglungan atau ada lubang ya, dan ada banyak yang lainnya. Sedangkan kaca spion itu adalah masa lalu kita, ya. Sedangkan kaca itu adalah masa depan kita. Kalau kita fokus ke kelemahan kita, ya, terus kemudian kita melihat ke spion terus apa yang terjadi, kita akan mengabaikan masa depan. Kita akan mengabaikan apa yang di depan kita. Yang terjadi nabrak, ya. Maka kita harus jadikan spion itu sesuatu yang memang menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau kita mau belok, kalau kita mau belok ya lihat spion dulu nih, ya kan? Kalau kita mau nyalip, kita mau percepatan dalam hidup kita mau mengambil keputusan nggak apa-apa tengok ke spion. Jadi harus imbang, ya. Dan banyakinya harus lihatnya ke depan. Pun ke depan kita harus mainkan mana yang dekat sama mana yang jauh. Kalau kita ngelihatnya ke depan terus dan paling dekat, nggak tahu yang kemudian beberapa meter ke depan, ya kan? Kalau kita ngelihatnya jauh terus nggak tahu ternyata di depan itu ada lubang, maka kita harus mainkan. Dan ini ya, sekarang ini kan semua itu modelnya itu kan otomatis ya, nggak ada koplingnya kan seperti itu kan. Itu juga pembelajaran yang menarik. Kita hidup ini harus bisa memainkan ngegasnya, ngerem, kapan ngegas, kapan ngerem, ya. Kapan kemudian kita main kopling lah, ataupun personel atau apapun itulah ya.
jangan kemudian kita ngegas terus. Apa yang terjadi kalau ngegas terus? Mau naik mobil ngegas terus, nabrak. Nah, kalau kita itu orangnya emosian terus, semua ekspresif, nggak akan ada orang yang dekat sama kita. Apalagi kalau kita ngerem, saking takutnya itu kita ngerem, nggak jalan. Nggak jalan, nggak kemana-mana. Kita terlalu takut. Maka kita harus mainkan. Ada saat-saat kita atur gasnya, remnya, terus kemudian kopling. Sampai kemudian ngegas terus ya. Ntar di rumah nggak perlu beli LPG kan, udah nyala gitu kompornya. Ya seperti itu. Jadi gimana kita memainkan kehidupan ini, kita kan sutradaranya ya. Gimana kita membuat skenario lah, kita membuat cerita. Dan di masa lalu kita mungkin ada kisah-kisah yang mungkin nggak ingin kita buka. Ya tahun 2022 ini masih ada lembaran 365 hari ya, sudah berkurang berapa nih? Kita mau tulis apa tuh? Ya terserah kita. Mau kita kasih judul ntar di akhir tahun itu kita mau juduli apa nih tahun 2022 ini? Ya terserah kita. Kita adalah yang menulis apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita capai di tahun ini. Disitulah menjadi versi terbaik. Gitu. Oke, terima kasih. Dan makasih juga nih Pak sarannya tadi. Menurut saya itu menarik sih membuat kayak diskusi per pekan untuk menceritakan hal-hal positif. Nah, mungkin itu bisa jadi inspirasi nih buat saya pribadi dan teman-teman yang ada di sini nih. Biar kita bisa di pertemanan kita juga, di diri kita juga mendapat lebih positif lagi ke depannya. Nah, dari tadi nih saya nyimak kayak dari kadang tuh permasalahan di dalam hidup tuh bukan permasalahan aja ya, kayak untuk mencapai target dan lain-lain itu sebenarnya kuncinya dari diri kita sendiri ya Pak ya. Terus juga bagaimana diri kita sendiri juga menjaga kestabilan, entah dari baik seperti tadi definisi di awal kayak kesehatan mental tuh kayak lebih ke bagaimana kita menstabilkan, menyeimbangin lah apa yang ada dalam diri kita gitu ya, sama bagaimana cara kita menggerakkan dan melangkah dalam diri kita gitu ya Pak ya. Nah mungkin karena kita di sini keterbatasan waktu dan apa ya, situasi juga udah mungkin malam dan mungkin ada yang karena malam ini malam mingguan ya Pak yang mungkin mau keluar dan lain-lain. Nah mungkin dari kami mau buat terakhir kali nih, buat terakhir mau minta motivasi dari Bapak buat gimana sih kita agar lebih semangat lagi, lebih positif lagi ke depannya gitu untuk mencapai semua target kita, dan mungkin bisa juga dikasih apa ya, pesan-pesan dan kata penutup dari Bapak. Saya persilahkan. Oke, baik. Saya belajar salah satu buku namanya Seven Habits. Ada pelajaran yang menarik di sana adalah kita mulai dari tujuan akhir. Jadi kita coba merenung, diam sejenak, ya. Lalu kemudian bayangkan kita berada di bulan Desember tahun 2022, sudah akhir tahun. Lalu kemudian kita memflashback selama tahun 2022. Kira-kira kita membayangkan diri kita itu memflashbacknya itu apa saja sih yang kita capai, yang kita raih, dan hadirkan bahagia di situ. Setelah itu terjemahkanlah itu semuanya jadi action. Kita mau apa? Nah kalau kemudian motivasi kita dalam hidup ini, ketika kita mencita-citakan sesuatu, ya berpikirlah gini, sederhana. Apa yang kira-kira saya lakukan terus-menerus setiap hari, yang itu hal yang sepele, yang sederhana, tetapi kalau saya lakukan terus-menerus, itu akan menuju pada keberhasilan, kepada target, kepada mimpi saya. Itu saya lakukan dulu. Saya dulu punya mimpi ingin menulis buku. Sama guru saya, namanya Kak Doni Riyadi, saya bilang ke beliau, saya komit, saya ingin nulis buku, setiap hari saya akan menulis satu kalimat. Minimal satu kalimat.
Dan benar, saya praktekin, saya beli buku, saya catat. Waktu itu belum ada smartphone seperti ini. Ada satu titik di mana kemudian saya sakit, istilahnya nggak bisa kemana-mana. Saya buka catatan saya, terus kemudian saya buka laptop saya, ya sudah saya ngetik. Dalam 2 minggu kayaknya, dalam 2 minggu itu saya bisa menyelesaikan naskah. Itu buku saya pertama 9. Dan ketika saya merenung, itu pelajaran yang saya ingat terus, lakukan hal yang sederhana terus-menerus, yang itu akan membawa ke mimpi kamu. Itu saya lakukan juga kepada mahasiswa yang dulu saya dampingi ya. Jadi dia ini nggak bisa, istilahnya nggak lancar berbicara. Diem aja lah, kalau nggak disentuh itu, istilahnya nggak ditabuk itu nggak bunyi. Saya minta dia setiap hari, kamu opening. Setiap hari pagi-pagi kamu, jadi setiap pagi itu ada kegiatan. Saya minta kamu jadi pembawa acara. Jadi buka assalamualaikum, jadi hari ini kita adalah, habis itu selesai, ya terima kasih, waalaikumsalam, ya seterusnya. Dan itu mungkin setahun, bahkan mungkin 2 tahun. Dan apa yang terjadi, dia bisa menjadi ketua organisasi di kampus, dia bisa mimpin rapat, dan seterusnya. Jadi teman-teman, kalau kita mau mengubah hidup kita, nggak usah terburu-buru harus revolusi cepat gitu. Pikirkan satu hal yang saya lakukan berulang-ulang, terus-menerus, setiap hari, yang itu akan membawa keberhasilan. Nah, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Sangat bermanfaat sekali ya Pak ya, menurut dari baik saya pribadi dan mungkin teman-teman di sini juga. Nah, mungkin buat malam ini dan Hibah Talks yang kelima ini, mungkin ini udah di penghujung acara ya Pak ya. Jadi saya selaku moderator dan perwakilan dari Hibahin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang telah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk berbagi kepada kita semua gitu. Saya berharap ilmu yang udah Bapak kasih ke kami dapat kami terapkan dan dapat menjadi berkah baik dari Bapak dan baik bagi kami semua. Untuk akhir acara saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Semoga kedepannya kita bisa ketemu lagi ya Pak. Mari ya, terima kasih semua.